Akbar, Allahu Akbar, La ilaha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, alhamdulillah pakai. Aneh penghujung itu aneh. Penghujung kita ya, sudah sampai di hari yang fitri pakai. Sisa pelaksanaannya sebentar ini. Iya. Di mana kita sebentar di sholat Id pakai. Rencana anjir di lapangan, katanya pada nasan di lapangan kirim ay. Iya pakai. Alhamdulillah. Akhirnya kita tiba di hari yang fitri setelah dari awal Ramadan sampai hari ini. Kita sampai di hari yang fitri pakai. Jadi pendengar dan pemirsa RRI Makassar, di hari ini di hari yang fitri 1 Syawal 1444 Hijriah, tetap kita masih bersama dengan Bapak Kiai Haji Dr. Amirullah Amri MA, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Islam Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, pimpinan Pondok Pesantren Ilmu Yakin Tompok Bulu Kabupaten Maros. Beliau juga adalah Ketua Korps Mubalik Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan, sekaligus pimpinan Amhator Biro Perjalanan Umroh dan Haji Plus. Nah, di hari ini ada yang menarik untuk kita bahas di serba-serbi Ramadan ataupun menjelang Idul Fitri. Pakai ini kebiasaan kita ini. Iya. Di setiap mau Lebaran selalu harus yang baru-baru. Iya. Ada baju baru. Pokoknya macam-macam lah yang baru. Bagaimana ini menurut Pak Kiai? Iya. Memang karena suasananya itu suasana gembira. Iya. Kenapa bergembira? Karena sudah menyelesaikan puasa 1 bulan. 1 bulan. Siapa sih yang tidak gembira? Dia berhasil menyelesaikan puasa 1 bulan. Dia sudah mengeluarkan zakat fitrah, bahkan zakat malnya. Jadi kalau memang ada uang, sangat bagus beli yang baru-baru. Iya. Ya, mulai dari sendal baru, celana baru, baju baru, songkok baru, sajadah baru, semua baru. Cuma bukan itu menjadi tujuan, karena ada ungkapan dan tutup. Laisal aida liman labisa jadid, innamal aida liman taqwahu yazid. Artinya bukan dikatakan berhari raya adalah orang yang serba berpenampilan baru. Tapi hakikat hari raya itu dan itu adalah orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah. Jadi sesudah Ramadan, disinilah kelihatan orang yang bertambah ketakwaannya. Kalau mau tetap rajin ke masjid, bertambah ketakwaan. Tapi kalau sudah Lebaran, lalu pakaian-pakaian yang dipakai Ramadan itu talkun, sajadah, Qurannya apa, talkunnya, sajadahnya sudah direndam, di backlin, baru dilipat, disetrika, dimasukkan di lemari, baru diusap-usap. Talkun, sarung, sajadah, Quran. Semoga panjang umur, kita jumpa Ramadan tahun depan. Oh, ini berarti tidak bertambah ketakwaan. Karena nanti Ramadan pernah pakai lagi talkunnya, dipakai terus. Begitu. Dan kalau sudah berpenampilan baru, alhamdulillah syukur. Tapi bukan itu tujuannya itu kita pingin ini merealisasikan bahwa setelah keluar dari Ramadan bertambah ketakwaan. Iya. Tapi satu jenis yang baru yang mungkin banyak ibu-ibu tidak suka pakai. Kalau misalnya istri baru. Suasana baru tongka, kira-kira tiami ketupak dan iris. Buraden nama mami na iris. Ya, senju masalah dan tuh. Iya. Bagaimana tuh sih pakai ini kebiasaan kita di setiap mau Lebaran, biasanya tuh kalau malam Lebaran ini sebentar pakai baca-baca orang, baca-baca. Apa nak baca? Memanggil orang untuk memimpin doa di rumahnya. Oh, suruh macai. Nasu paleko. Ya. Itik goreng. Burger. Basang. Beno. Tapi jarang basang disuruh baca pakai. Oh, jarang. Kebanyakan itu apa? Gagape. Oh, kamanyo. Jadi begini dan tutu begini.
Ada orang di kampung itu memang orang itu dianggap orang saleh. Orang saleh, iya. Menurut penilaiannya kebanyakan orang. Kenapa dikatakan orang saleh? Salatnya di masjid melulu. Iya. Kurang bicaranya. Iya. Kalau bicara manfaat. Tidak ada bohongnya. Iya. Dia beribawa. Tidak pernah dilihat tak mainten retail listrik kan. Dia penolong. Iya. Maka menurut penilaian banyak orang ini orang-orang saleh. Orang saleh. Nah, menurut penilaian orang bahwa ini orang diijabah doanya oleh Allah. Karena beda dengan kita. Ini contoh saja. Iya. Sehingga orang itulah yang diminta untuk datang di rumah memimpin doa. Apalagi mau lebaran besok ini. Mumpung ada nasu paleko, ada konro, ada sate, ada macam-macam. Datang di rumah. Untuk apa? Dimohon untuk berdoa. Iya. Doa selamat kita ini dunia akhirat, dan doa agar keimanannya senantiasa bertambah. Iya. Dan dia tidak terjerumus lagi kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Olehnya itu dia suruh orang ini berdoa. Ini makanan tidak ada hubungannya dengan roh-roh yang telah tiada, tidak ada hubungannya dengan jin dan jun, tidak ada hubungannya dengan orang yang sudah mati. Tidak ada dengan pengunro posi bola, dengan apakah istilahnya orang posi itu? Tanah. Dengan posi-posi lah, tidak ada hubungannya. Ini makanan berhubungan dengan orang yang mau dijamu makan. Iya. Itu. Yang dipanggil memimpin doa. Yang memimpin doa. Yang seisi rumah itu ngumpul juga di situ untuk amin-amin. Sesudah baca doa dan tuh dipersilakan orang makan. Itu jadi turut gembira. Jadi jangan menghubungkan antara makanan dengan orang mati. Dengan roh apakah? Iya. Karena patanda parasangan, patanda ini terlalu banyak. Padahal patanda parasangan ke palura werangan. Iya. Sesudah baca doa, bungkus kami bilang bindan jo atau macamnya. Solana rasa kantongi benin. Iya. Jadi pada dasarnya boleh-boleh saja. Cuma perlu diislamisasikan supaya akidahnya orang tidak rusak. Tidak bengkok kemana-mana. Iya, apalagi sudah dibaca itu dibawa ke sungai dihanyutkan. Itu mubasir deh itu. Lebih bagus bawa ke pondok pesantren ilmu yakin. Banyak sekali anak-anak di sana. Nanti dimakan bersama di sana. Begitu deh itu. Iya, jadi suromaca atau memanggil orang memimpin doa di rumah, itu boleh-boleh saja menurut Pak Kiai. Yang penting jangan suromaca yang macam-macam dan menghanyutkan makanan di sungai, itu yang tidak benar. Ya, betul. Jadi Pak Kiai, ini juga misalnya kalau kita sudah mau pergi sholat Id ini, biasanya kan disarankan apa itu? Kita tidak makan dulu atau makan dulu? Jadi ada beberapa yang dilakukan dan tuh sebelum ke lapangan. Saya ini sekeluarga mau berangkat lebaran juga. Keluarga memilih lapangan. Saya bilang lapangan mana lagi? Kenapa di lapangan? Dia bilang kalau di lapangan kan tempat parkirnya bagus. Nampak juga syiar Islam. Itu ada suasana baru, ada suasana tersendiri. Jadi boleh di lapangan, boleh di masjid, terserahlah. Mau di masjid silakan, mau di lapangan silakan. Sebelum berangkat lebaran dan sebelum berangkat lebaran, satu, disunatkan mandi sunat Idul Fitri. Jadi mesti niat mandi sunat. Sesudah mandi itu ambillah pakaiannya yang baru kalau ada. Tentu baru tapi tidak ketat. Jangan menampakkan lengkungan model tubuh. Itu namanya membungkus tapi tidak menutup. Tapi kita mau tutup ini model-model tubuhnya itu, apatah lagi perempuan. Jadi sudah mandi, diambil pakaiannya, untuk laki-laki kasih parfum supaya wangi. Untuk perempuan dilarang itu tuh. Jadi jangan terbalik, perempuan yang pakai parfum, laki-lakinya tidak ada parfumnya. Sampai dia pakai minyak kayu putih karena sisa-sisanya corona dulu. Boleh memang parfum dari sekarang. Sudah itu tentu memastikan ada wudunya. Salat subuhnya kan sudah tadi. Berangkatlah ke masjid dengan takbiran. Sebaiknya diawali dulu dengan kalau dia mau makan di rumah atau makan di masjid. Ini karena
Idul Fitri. Nah, kalau Idul Fitri disunatkan makan dulu baru Lebaran. Tapi makannya bukan balas dendam. Sampai konro 3 mangkok. Ketupat 17. Akhirnya ruku susah bangkit sampai lau 5 namida. Kajai dulu nak kanre ala kadarnya. Saya biasa Lebaran Idul Fitri biasa di Masjidil Haram di Mekah. Di Mekah itu di Masjidil Haram sebelum kita sholat ada memang yang lewat di depan kita itu. Ngirang kotak-kotak, bukan celengan, bukan. Tapi di situ kita disuruh ngambil kurma, air minum, kadang juga ada roti. Ini sebelum takbir. Nah, tapi jadi kalau Idul Fitri disunatkan makan dulu, lalu sholat. Tapi makannya bukan balas dendam. Itu. Ini juga sering saya lihat pakai kalau kita sholat Id. Kebanyakan panitia pelaksana sholat Id itu kurang, mungkin boleh dikatakan kurang tanggap pakai. Seperti harusnya ada penyediaan sarana untuk buang air kecil. Iya. Oh betul. Apalagi kan jamnya itu dari rumah ke lapangan itu panjang sekali. Apalagi macet. Jadi saya bagaimana menurut Pak Kiai itu? Betul, sangat. Saya pernah khutbah Lebaran di lapangan Korobosi, Makassar, beberapa tahun yang lalu. Sudah lama saya khutbah. Macetnya luar biasa. Nah, jadi di jalanan saja macet. Apalagi kalau ada orang tua. 1 jam itu kadang mau buang air kecil lagi. Jadi memang kalau panitia yang tanggap bisa melihat itu, bisa dibuatkan itu tempat buang air kecil sementara. Sementara. Baru ditulis memang di situ toilet. Karena tidak salah itu kadang ada orang selalu mau buang air kecil, apalagi ini subuh hari orang sudah berangkat karena takut ketinggalan dan tidak masuk di lapangan atau di masjid. Kalau di masjid kan sudah jelas ada toiletnya, tapi kalau lapangan, bagus-bagus kalau ada tempat di sekitar itu dan itu. Tapi kalau tidak bagaimana? Orang Makassar bilang kaburusan. Gitu. Cocok itu. Jadi perlu memang panitia pelaksana sholat Id mempertimbangkan pengadaan toilet sementara. Toilet darurat. Nah, ini karena ini sudah di hari Lebaran, pakai bagaimana seharusnya sikap kita ini sebagai seorang Muslim terhadap sesama kita Muslim. Di hari yang Fitri ini pakai. Kita saling memaafkan. Itulah salah satu hikmahnya berangkat ke tempat salat Id itu, dan itu lain jalanan yang dipakai ketika berangkat, lain jalanan dipakai ketika pulang. Salah satu tujuannya agar banyak orang yang ditemui, banyak yang ditemani maaf-maafan, minta maaf, ampunkan seluruh dosa dan kesalahan yang pernah aku lakukan. Dia bilang saya ampunkan engkau, kecuali Indran nutin aku ampunkan, bayar aku. Ini contoh. Karena ada dia bilang sudah mana maafkan Indran nanti bayar tidak bisa, mesti bayar. Gitu dan tuh. Jadi saling memaafkan. Saling memaafkan kecuali utang. Kecuali utang bayar. Jadi utang tetap terhitung utang, tidak dapat dimaafkan. Kecuali kalau yang bersangkutan berkata termasuk utangmu saya juga maafkan. Namanya pemutihan dan tuh. Dijelaskan. Kemudian seorang anak datangi orang tuanya. Orang bilang apa sungkem. Tudah mas salepo marilau doang. Mohon ampun duduk sila di situ bersimpu di depan orang tua memohon maaf. Padahal sebenarnya itu setiap hari orang minta maaf itu lebih bagus. Jangan ditunggu nanti Lebaran baru minta maaf. Kan gitu dan tuh. Kemudian kebiasaan kita juga ini di tanah Makassar dan Bugis ini di Sulawesi Selatan ini pakai setelah pulang sholat Id biasanya langsung ke makam, ziarah makam. Karena di adatnya di Sulawesi Selatan rata-rata masjid berdekatan dengan tempat kuburan rata-rata. Masjid-masjid dulu itu boleh dikata ada masjid, ada kuburan di dekatnya. Karena orang dulu itu sesudah disalati di masjid tidak jauh lagi
diusung itu mayat, di sampingnya mesti ada kuburan. Sehingga orang sesudah salat Id langsung mampir di kuburannya orang tuanya secara kubur, mengenang juga jasa-jasanya orang tuanya. Biar bertambah semangat senantiasa mengingat kematian agar dia lebih mempertahankan itu ketakwaannya selama ini. Nah, sehingga tidak ada salahnya dan itu tuh. Sekalipun kalau misalnya dicari dalil bahwa sesudah Idul Fitri adalah merupakan keharusan ke kuburan, pasti tidak ditemukan. Gitu. Tapi kalau dia sudah Lebaran menjadi adat, menjadi tradisi, dia mampir mengingat jasa-jasanya orang tuanya, perbuatan sangat-sangat bagus. Kenapa? Karena mengingat kematian itu, supaya secara kubur itu menjadikan mengingat kematian. Mengingat mati kan bisa mempertahankan salat berjamaahnya, karena itu kematian dia mesti salat berjamaah kan. Saya tidak boleh sombong karena kita ini mau mati. Nah, apa gunanya disombongkan pangkat? Apa gunanya angku karena keturunan nasab? Apa gunanya memandang enteng orang-orang gara-gara kecantikan? Padahal semua orang akan masuk ke liang lahat dalam kubur. Jadi ada juga manfaatnya, itu merupakan dakwah juga itu. Terus kemudian Pak Kiai, misalnya sesama kita Muslim ini, orang yang sudah punya salah ke kita, kita punya salah ke orang, bagaimana seharusnya nih sikap kita terhadap? Sebenarnya sih bukan diminta itu minta maaf, tapi diminta memberi maaf. Coba itu hebatnya itu agama itu. Bagaimana artinya adalah sebelum engkau minta maaf, yang bersangkutan sudah memaafkan. Tapi engkau yang merasa berdosa memang sebaiknya ayolah minta maaf. Kenapa sih orang bilang matojo hati tidak mau minta maaf, padahal dia memang yang bersalah. Jadi sangat bagus itu akhlak, tolong maafkan saya. Saya pernah khilaf kepadamu. Umpama kan? Kalau ada kesadaran. Kalau ada kesadaran. Sekarang kan sudah enak, ada lagi handphone, lewat WhatsApp, maaf, lahir batin. Lahir dan batin, bayangkan. Batinnya itu dosa-dosa hatinya, karena hatinya itu mencibir. Artinya yang tidak terdengar ini. Yang tidak kelihatan itu kan batin. Suaminya orang naik jabatan, dia yang naik tekanan darah. Ini kan batin. Karena dia tidak pernah puas melihat orang lain sukses. Jadi dia tidak tonjok orang, tapi hatinya yang tidak beres. Jadi maaf lahir batin. Terus kemudian pakai kita ini kan selama Ramadan ini full satu Ramadan kita ini di dialog Pak Kiai dan yang itu. Mungkin ada saja salah kata, salah ucap, baik dari saya dan Tutu maupun dari Pak Kiai. Silakan Pak Kiai, mungkin mau menyampaikan ke pendengar atau pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada yang senantiasa mengikuti siaran dialog ini, Pak Kiai dan Tutu, tidak menutup kemungkinan kami ini sebagai manusia biasa. Tutur bahasa yang kurang enak didengar oleh pendengar. Ataukah mungkin juga ada yang salah dalil. Kami mohon dimaafkan. Kalau kebenaran yang kami sampaikan selama ini, pahamilah bahwa kebenaran itu datangnya dari Allah. Dan kalau ada kesalahan, kami berdua ini, saya Amirullah Amri bersama dengan Dentutu sebagai manusia biasa yang sering salah, sering khilaf. Semoga Allah memaafkan kita semua. Insya Allah. Nah, baik Pak Kiai, kemudian yang dimaksud kembali fitri di hari Idul Fitri itu pengertiannya seperti apa sebenarnya? Kan begini dan Tutu, itu ini saya man shoma ramadhana, siapa orang yang puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ikhlas, gufirat lahu ma taqaddama min dzambi, maka seluruh dosanya diampunkan setelah lalu. Diampunkan seluruh dosanya itu yang telah lalu, kemudian dia menyelesaikannya itu kayaumi waladatu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh perut ibunya. Kalau seperti bayi yang baru dikeluarkan oleh perut ibu kan orang suci, dia kembali fitrah karena baru lahir lagi. Sampai orang mengistilahkan di Indonesia minal aghidin wal faizin, dari suci kembali kepada dia kembali kepada kesucian. Tapi kalimat itu tidak dikenal di Arab. Kalau di Arab itu kullu am wa antum bi khair. Nah itu.
Jadi minal aidin wal faizin itu cuma di Indonesia, Pak? Budaya Indonesia, tapi tidak ada juga salahnya karena maksudnya itu orang memaknai bahwa kembali kepada suci lah, maaf lahir batin. Orang memaknai seperti itu tidak ada salahnya, silakan, itu budaya. Iya, iya. Nah, bagaimana lagi pakai misalnya di hari fitri ini ada orang yang masih menyimpan dendam, tidak bisa memaafkan orang lain yang punya salah. Sebaiknya tidak terjadi seperti itu. Ya. Tapi kalau faktualnya dia tidak memaafkan orang, ya nanti kalau meninggal pasti diadili dua-dua. Jadi orang sudah pada masuk surga, dia belum masuk karena berproses dulu di pengadilan. Iya. Jadi supaya cepat-cepat masuk surga, maka maafkanlah orang yang pernah menyakiti. Iya. Ragang ibu rasa berbala, nah minta maaf. Sama Paleko. Ya, dengan durian apa bawakan. Iya. Nah, terutama untuk anak kepada orang tuanya, sebisa mungkin harus mengunjungi orang tuanya. Oh iyalah. Ya, jangan ada anak, semua orang di SMS, di WA ucapan selamat Idul Fitri, tapi orang tuanya dia tidak kunjungi. Iya. Dan sekarang ini kan sudah enak pulang kampung, tidak sama dulu-dulu dilarang mudik. Sekarang kan sudah bisa mudik, tidak ada halangan. Iya. Baik pakai. Jadi insya Allah pakai, mudah-mudahan seluruh pendengar dan pemirsa kita dapat memaafkan kita berdua, saya Den Tutu dan Pak Bapak Kiai Haji Amirullah Amri. Selama Ramadan ini kita bersama di acara Dialog Ramadan. Seperti yang disampaikan Pak Kiai, kita ini tidak luput dari suatu kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Dan saya serahkan kita juga minta maaf, masih banyak pertanyaan tidak sempat dijawab. Jadi mudah-mudahan panjang umur dan tutup Ramadan tahun depan. Kalau diingat ini pertanyaan, atau lebih bagus tanya ulang lagi. Atau bisa juga pakai dibuatkan satu forum acara khusus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tertunda ini. Yang tersisa. Yang tersisa tergantung menunya RRI, programnya RRI. Iya, sisa menunggu dari Ibu Melani bagaimana ininya pakai. Mudah-mudahan bisa dijawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, ibadah yang pernah kami lakukan selama di bulan suci Ramadan-Mu ya Allah, ibadah salat tarawih dan salat-salat sunat yang lain, zakat yang kami keluarkan, zakat fitrah, zakat harta, dan seluruh ibadah yang kami lakukan, terimalah ya Allah. Seandainya ada cacat, maka ampunkan, maafkan, ampunkan seluruh dosa kesalahan kami, dosanya kedua orang tua kami, saudara-saudara kami, semua yang mengaku beriman, berislam, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kami. Amin. Ampunkan ya Rabb. Amin. Ya Allah, panjangkan umur kami. Amin. Sampaikan kami pada Ramadan tahun depan. Amin. Dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya Allah, saudara-saudara kami yang belum melaksanakan sesuai apa yang Engkau inginkan ya Allah, beri petunjuk kepadanya, beri kekuatan kepadanya.